selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Ada Asmi, Hadir, Pak. ada Najib, Hadir, Pak. ada Hilmi, Hadir. ada Nopal, Hadir, Pak. siapa lagi yang mau disebut? Hadir, Pak. Fikri, Ya, Pak. terus Fawaz, Pak. Awas, ada ya, ada semua ya. Oke, jadi kita akan bahas komposisi fotografi. Nah, sebelum mulai, apa sih yang membuat foto itu bisa menarik? Ada yang tahu nggak? Komposisi, Pak. Komposisi, Pak. Ya, ini jawabannya ya. Betul, Pak. Nah, jadi terus komposisi dalam fotografi, ada yang tahu nggak tujuannya? Kenapa komposisi dalam fotografi itu bisa berpengaruh ke hasil fotonya itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Enggak, Tahu, Pak. Oke, jadi dengan komposisi ini dapat mengarahkan fokus poin, yaitu si fotografer dapat mengarahkan fokus penonton pada objek subjek utamanya. Terus ini ke definisi komposisi. Jadi definisi komposisi adalah pengaturan elemen visual dalam sebuah karya seni seperti fotografi untuk menciptakan rasa kesatuan, keseimbangan dan estetika. Nah, maksudnya itu, bayangkan saat kalian ingin memotong suatu warga nih, ada banyak elemen dalam suatu frame itu, contohnya seperti barang, benda, warna. Nah, jika kalian tidak bisa mengatur elemen tersebut, nanti hasilnya bisa berantakan atau tidak menarik seperti itu. Nah, dengan komposisi belajar dan dengan mengetahui komposisi, kalian bisa mengatur elemen-elemen tersebut agar terlihat menarik. Terus ada penempatan elemen yang terdiri dari elemen komposisi dapat berupa objek, garis, bentuk, warna, tekstur, dan cahaya. Nah, selanjutnya ada titik fokus. Komposisi ini membantu menentukan titik fokus utama dalam sebuah gambar menarik perhatian penonton karena berbagai titik fokus ini ibarat kayak di suatu gambar itu ada bagian yang paling menarik dari gambar itu sendiri. Contohnya tuh biasanya tuh kayak yang paling menonjol tuh ini ceritanya gitu. Dan seperti itu. Terus ada harmonisasi. Di harmonisasi ini ada elemen visual dikomposisikan secara harmonis untuk menciptakan kesatuan visual yang menarik dan memuaskan. Lanjut ke prinsip dasar komposisi. Prinsip dasar komposisi berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur elemen visual dan fotografi. Yang pertama ada keseimbangan. Keseimbangan visual disertai dengan mendistribusikan elemen visual secara merata dalam bingkai. Jadi di suatu gambar itu jangan sampai berat sebelah gitu. Misalkan sebelah kanannya besar, nah sebelah kirinya jangan sampai kosong. Minimal ada sesuatu lah, jadi supaya seimbang gitu. Terus yang kedua ada kesatuan. Kesatuan visual dicapai untuk menyatukan elemen visual menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Contoh simpelnya itu ketika foto keluarga yang memakai pakaian berwarna yang senada, nah itu bisa menciptakan kesatuan sendiri. Terus yang ketiga ada titik fokus. Titik fokus adalah elemen visual yang paling menonjol dan menarik perhatian penonton. Nah, sama seperti sebelumnya gitu ya. Dari titik fokus ini jadi mengutamakan objek utamanya gitu. Terus yang terakhir ada kontras. Kontras dalam komposisi membantu menciptakan perbedaan dan menekankan elemen visual tertentu. Nah, contoh kontras dari itu sendiri seperti ini. Ini kan metodenya hitam nih.
Nah kalau itu sebaliknya gitu, yang backgroundnya hitam, objeknya putih gitu seperti itu supaya terlihat background. Nah lanjut. Nah untuk materi sekarang kita akan membahas komposisi aturan 1/3 atau biasa disebut rule of third. Nah jadi rule of third itu apa sih? Rule of third itu adalah aturan 1/3 yang biasa dipakai untuk aturan 1/3 adalah pedoman yang membagi detail jadi 9 bagian yang sama. Nah, rule of third itu seperti apa sih? Jadi rule of third itu membantu memposisikan subjek secara strategis. Nah, biasanya titik fokus itu ditempatkan pada salah satu titik potong garis. Nah, biasanya itu foto yang menggunakan rule of third itu bisa menciptakan keseimbangan visual yang lebih menarik. Terus memberikan rasa kedalaman dan dimensi pada gambar. Nah, saya punya contoh di sini. Kira-kira menurut kalian yang menggunakan komposisi rule of third itu yang mana sih? Yang kanan. Yang mana? Yang kanan Pak. Yang kanan saya, kanan kalian. Kanan saya. Yang ini berarti. Ya. Ya, benar ya? Nah, kenapa bisa disebut rule of third? Nah, kembali lagi. Rule of third itu adalah memposisikan subjek secara strategis. Terus titik fokusnya itu ditempatkan pada salah satu potongan garis. Nah, ini potongan garis ini. Saya jelaskan di sebelah sini. Nah, menurut kalian yang mana? Yang kiri. Kiri siapa? Kiri saya. Kita Pak. Kita Pak. Berarti Yang kanan, yang kanan. Yang kanan? Yang kanan kamu kiri? Kiri Yang Pak. kanan kiri. Yang kanan. Yang kiri. Kanan Pak. Dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak. Bisa dua-duanya. Dan dua-duanya. Coba saya pengen tahu kalau lihat ini kenapa seperti itu? Saya main kiri Pak. Yang tadi sebelah kanan. Kiri itu kiri ya Pak. Coba, Betul. coba kalau misalnya kanan. Karena menurut saya itu pas aja. Kalau yang ini kenapa bisa? Karena pasnya ada di belakang. Di sana? Di satu pertiga di kebelah kiri yang sekarang. Oke, benar ya. Oke, sebelum pelajaran ini akhiri, saya masih tugas. Jadi untuk pertemuan depan, saya minta kalian ngambil foto dengan komposisi rule of third ini. Minimnya 5 foto sudah cukup. Itu per orang Pak atau berkelompok? Ya, untuk sekarang per orang dulu dah. Kalau nggak punya kamera gimana Pak? Ada kamera handphone. Oke. Oke. Oke, mungkin seperti itu saja ya pelajaran hari ini dari Bapak. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.